Cerita Rakyat Pangeran Pandegelang dan Putri Cadasari dari Banten. Permisi Tuan Putri, apakah Tuan Putri sedang baik-baik saja? Maaf jika saya mengganggu Tuan Putri, saya akan pergi dari sini. Tunggu sebentar Tuan, siapakah nama Anda? Saya adalah seseorang yang bekerja membuat gelang. Biasanya orang memanggilku Pandegelang. Lalu, siapa nama Anda? Namaku adalah Putri Arum. Aku telah dilamar oleh seseorang pangeran bernama Junihin. Ia berparas tampan dan menawan. Namun, Pangeran Junihin sangat kejam. Semua orang takut padanya karena ia memiliki kesaktian yang tinggi. Lalu, semua keinginannya harus dipenuhi. Jika tidak, ia akan memberikan hukuman terberat dan aku tidak ingin menikah dengannya. Lalu ada apa? Mengapa Tuan Putri ada di bukit ini? Seorang penasehat kerajaan menyuruhku agar bertafakur di bukit manggis ini. Ia berkata jika nanti akan datang orang yang mampu menolong permasalahanku. Maaf Tuan Putri, sebaiknya engkau harus menerima dulu lamaran dari pangeran itu. Tetapi engkau harus memberikan satu syarat untuknya. Syarat apa? Pangeran Junihin harus mengubangi batu keramat agar bisa dilalui manusia. Kemudian batu tersebut harus diletakkan di pesisir pantai. Dia harus mengerjakan itu selama 3 hari. Bukankah itu syarat yang mudah untuk ia lakukan? Tetapi tidak semua orang mau melakukannya Putri. Karena mengubangi batu keramat bisa menghilangkan setengah kesaktian seseorang. Baiklah, itu cara yang bagus. Akan kucoba katakan padanya. Tuan Putri, maukah kau mampir ke rumahku? Kita berbincang di sana. Baiklah, ayo. Namun, perjalanan ke rumah Ki Pandai sangat melelahkan. Sudah hampir setengah hari perjalanan mereka belum sampai. Dan akhirnya, Putri jatuh pingsan. Ki Pandai pun sangat khawatir. Dan ia membawa Putri ke rumah warga terdekat. Lalu mereka merawatnya dengan kasih sayang. Kemudian seorang suku kampung datang menemui Ki Pandai dan Putri Arum yang masih lemas. Lalu bagaimana caranya agar ia lekas sembuh? Ia harus meminum air gunung yang memancar dari cadas. Penduduk di kampung itu pun langsung bergegas mencari sumber mata air dari cadas dan langsung meminumkannya ke Putri Arum. Setelah sang putri meminumnya, keajaiban pun terjadi. Putri Arum menjadi sehat kembali. Penduduk kampung itu pun kemudian memanggil Putri Arum menjadi Putri Cadasari. Sementara itu, Ki Pandai mempunyai rencana baru. Ia membuat gelang berukuran besar. Gelang itu akan dipasang pada lingkaran batu keramat yang dibuat oleh Junihin. Waktu yang ditentukan untuk menikah pun tiba. Pangeran Junihin menemui Putri Cadasari. Kita harus segera menikah, Tuan Putri. Tetapi ada satu syarat yang harus kau penuhi. Apapun itu syaratnya, aku bisa melakukannya. Akhirnya, Putri Cadasari memberitahukan apa itu syaratnya, dan Junihin mengiyakannya. Tak lama, Junihin menemukan batu keramat yang dijadikan sebagai syaratnya. Kemudian, pangeran tersebut membawa batu itu ke pesisir pantai yang indah. Diam-diam, Ki Pandai dan Putri Cadasari mengikutinya dari kejauhan. Mereka menyaksikan apa yang dilakukan Pangeran Junihin. Bagaimana jika dia berhasil? Semoga saja tidak. Sesaat kemudian, batu keramat itu retak dan berjatuhan. Lubang besar telah dibuat di batu keramat itu. Nah, berhasil. Aku berhasil melakukannya. Tuan Putri Arum akan segera menjadi permaisuri. Pangeran Junihin pun langsung berlari mencari Putri Cadasari. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Ki Pandai untuk memasang gelang besar pada batu keramat itu. Namun, Pangeran Junihin memergokinya. Hei, tua bangka! Rupanya kau masih ingin bersaing denganku ya?
Bukannya aku pernah katakan kau tidak pantas ya untuk jadi pemenang. Kau hanyalah pecundang. Mendengar ucapan itu, Putri Cadasari pun terkejut. Mereka berdua seakan saling kenal. Pangeran Cunihin menarik tangan Putri Cadasari. Ia sebenarnya tampak gugup, namun terlihat tenang. Lihatlah Putri, aku berhasil. Kalau kau tidak percaya, aku akan melangkah melewati batu keramat ini. Tanpa pikir panjang, Pangeran Cunihin melangkah melewati batu keramat yang telah ia buatnya. Namun, sang pangeran merasakan sakit yang parah. Ia berteriak sangat keras. Suara Pangeran Cunihin berhasil menggetarkan bumi, dan kesaktiannya pun sirna. Kemudian ia jatuh ke tanah dan tidak berdaya. Pelan-pelan Pangeran Cunihin berubah menjadi seorang tua yang rentan lemah. Sementara itu, Ki Pandai berubah menjadi seorang pria yang tampan. Melihat itu, Putri Cadasari sangat terkejut. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Ki Pandai pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ya, Pangeran Cunihin lah yang membuatku menjadi lebih tua dulu. Kami adalah dua sahabat yang memiliki kesaktian, dan ia mengambil semua kesaktianku dan membuatku menjadi lebih tua seperti yang kau lihat sekarang. Tapi ada satu yang dapat menyembuhkanku, yaitu apabila Pangeran Cunihin berhasil melewati gelang buatan. Kini aku telah menjadi diriku kembali, karena Tuan Putri telah menyelamatkanku. Terima kasih banyak Tuan Putri. Kemudian Tuan Putri memegang tangan Tuan Pandeglang. Seharusnya aku yang berterima kasih. Ternyata kau adalah petunjuk yang dikasih nasihat oleh penasihat istana. Dan seiring berjalannya waktu, mereka pun menikah dan berbahagia.